kalian di lembaga, di aparat-aparat hukum kita, terutama di Polri. Tegaskan sekali lagi kepada seluruh Kapolda, jajaran Polda, kepada seluruh Kapolres, jajaran Polres, Polsek semuanya. Kejar mereka, tangkap mereka, hajar mereka, hantam mereka. Kalau undang-undang memperbolehkan, dorong mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, itu adalah rekaman yang berupa instruksi ya dari Jokowi tampaknya kepada jajaran Polri, ya, betapa bengisnya Jokowi kepada mereka. Kata mereka yang disebut oleh Jokowi itu merujuk kepada Islam, atau lebih khusus lagi adalah aktivis-aktivis Islam yang gigih dan bersikap kritis terhadap Jokowi, ya. Dia katakan kejar mereka, tangkap mereka, kalau undang-undangnya ada, dor saja mereka. Dan mereka bertepuk tangan terhadap agitasi Jokowi itu. Satu bentuk di mana tampaknya memang Polri, ya, mungkin itu saat Listio Sigit sudah menjadi Kapolri, betul-betul menjadi tumpuan bagi Jokowi untuk, ya, mengalahkan dan menindas lawan-lawan politiknya, ya. Pada saat itu memang yang paling kuat kritisnya adalah kelompok-kelompok seperti Habib Rizik, ya, dengan FPI-nya, dan itu dihadapi dengan kekerasan yang luar biasa. Tetapi semua itu tampaknya akan menjadi wajar kalau kita melihat latar belakangnya Jokowi, ya. Kita tahu persis, pemirsa, dalam berbagai sumber memang dinyatakan, dan ini pengakuan dari Jokowi sendiri, bahwa dia adalah anaknya Noto Miharjo. Noto Miharjo adalah tangan kanannya atau orang suruhan, ya, atau anak buahnya lah paling enggak dari DN Aidit, yang saat itu terlihat banyak dalam gambarnya itu DN Aidit berpidato, Noto Miharjo berada di depan podium, ya. Dan wajar juga kemudian anaknya DN Aidit itu juga sangat akrab dengan Jokowi saat ini, bela habis-habisan gitu kan, ya. Yang kedua ini, ya, Jokowi ini sebetulnya ibunya adalah Komeiwa, yang merupakan aktivis Gerwani yang kaya, di mana ayahnya itu pentolan PKI Solo, ya, agen spy RRT 1965. Nama Jokowi sendiri itu memang simpang siur. Kalau dia mengatakan Jokowi itu dari Mulyono katanya, tetapi orang menemukan nama Jokowi itu Oe Hong Leong, itu nama kecilnya Jokowi. Itu mungkin adalah pemberian dari ibunya, ya, ya, sebelum dia dibaptis di Semarang. Jadi kalau dilihat dari darahnya seperti ini, dan mungkin saudara-saudaranya juga akhirnya ditangkepin, pamannya mungkin dibuang ke Nusa Kambangan dan lain sebagainya, di bawah sadarnya itu adalah kesadaran untuk membalas dendam, ya, terhadap para aktivis Islam itu. Sisi lain, dia menunjukkan atau membuat Kepres nomor 17 merehabilitasi PKI, korban-korban yang PKI dianggap sebagai korban, dan bangsa Indonesia minta maaf kepada PKI itu, ya. Dan berikutnya, seperti dalam sebuah insiden yang sangat mengerikan, ya, tugas dan mandat yang diberikan oleh Jokowi ini kepada Kapolri, kepada Polri, bukan Kapolri, ya, saya tidak tahu persisnya. Tampaknya ini adalah Sambo CS, ya, itu mau menghabisi Habib Rizik, ya. Itu kelihatan sekali pada saat momen ketika Habib Rizik itu akan memberikan pengajian di suatu tempat melalui jalur tol, ada dua pengawalnya, ya, dan itu diburu oleh polisi-polisi itu, ya. Dan akhirnya memang Habib Rizik itu bisa lolos. Cuma pengawalnya Habib Rizik yang 6 orang ini akhirnya ditangkap, disiksa, ya, kemudian semuanya dibunuh, ya. Dan tahu nggak pemirsa, bahwa mereka belum, dari polisi-polisi ini tidak ada satupun yang akhirnya dipenjara barang semalam, tidak ada, ya.
Heran juga saya dengan Mahfud MD, enteng aja dia mengatakan seperti itu, ya kan? Karena itulah memang Mahfud MD itu tergantung posisinya. Kalau dia posisinya mungkin nggak punya jabatan ya seperti agak kritis sekarang, tapi kalau enggak ya, atau mungkin karena dia memang tidak terlalu tertarik dengan FPI gitu ya. Nah, tetapi yang jelas adalah memang tidak ada satu orang pun yang akhirnya di penjara barang sehari. Cuma memang setelah itu terjadi mubahalah orang tua korban keganasan dari perintah Jokowi ini, yang kabarnya diperintah secara langsung, ya, beberapa akhirnya mati, Sambo sendiri akhirnya dipenjara beserta istrinya, dan sekarang institusi Polri betul-betul jatuh, ya, menjadi nyinyiran bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini semua adalah karena mereka menuruti perintah Jokowi dan memanjakannya, Jokowi memanjakannya, dan tampaknya mendapatkan proteksi ketika melakukan tindakan-tindakan seperti ke FPI gitu kan, yang sebetulnya ini adalah pelanggaran HAM, tetapi pengadilan ngakalinnya dan lain sebagainya. Ini adalah wujud ya dari keganasan dari Jokowi, dan sekarang tampaknya Jokowi kena kutukan ya, mukanya seperti itu, dan mungkin banyak orang mengharapkan ya dia akan matinya seperti Abu Lahab, keluar bau busuknya, dan akhirnya ya 3 hari tidak ada yang mau ngubur karena nggak tahan dengan baunya itu. Tetapi ya nggak tahulah, kecuali dia tobat. Tetapi mungkin nggak Jokowi tobat, karena kalau Jokowi tobat, konsekuensi hukumnya tidak hanya menimpa Jokowi, tetapi juga seluruh jajaran yang ada di bawahnya. Ya, ketika kepalanya itu tidak sah, maka sampai bawah pun akan melahirkan tindakan-tindakan yang ilegal semua. Berat bagi Jokowi menghadapi sisa hidupnya ketika rejim Prabowo tampaknya sudah mulai meninggalkan Jokowi ini. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.